Terima kasih Pak Beta, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tadi malam saya ketemu dengan seorang teman yang sudah lama sekali. Mungkin waktu saya masih college student, saya ketemu dan dia ternyata bekerja dengan beberapa yayasan termasuk dengan persatuan PBB ya, United Nation. Nah, dari ceritanya saya bisa bayangkan betapa pentingnya role dia. Salah satu proyek yang dia kerjakan adalah menyelamatkan pertumpahan darah di Aceh. Ya. Amazing. Jadi melalui proyek dia berhasil ya menyelamatkan satu kemungkinan perang saudara di Indonesia ya, pada waktu itu. It's amazing. Nah, saudaraku, hari ini saya bukan mau berbicara tentang pertumpahan darah, tetapi saya akan sharing informasi-informasi dan saya percaya kalau kita apply-kan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bukan hanya menyelamatkan generasi saat sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari kita bersama-sama melihat hari ini kita akan belajar tentang apa artinya menjadi manusia yang perkasa, punya resiliency. So, we try to understand resilient concept. Kemudian juga kita juga akan belajar tentang satu model bagaimana kita bisa mengembangkan keperkasaan atau keuletan manusia itu di dalam teori yang disebut ecological model. Kemudian kita akan belajar juga impact daripada trauma masa kecil dan hasil-hasil riset yang terbesar di Amerika saat ini yang membuktikan betapa kalau kita bisa mengintervensi saja trauma masa kecil itu, implikasinya bukan hanya untuk kehidupan masa depan dari anak-anak kita, tetapi juga generasi yang akan datang. Bahkan bisa menyelamatkan umat manusia secara keseluruhan untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bahagia. Kemudian saya memberikan sedikit beberapa approach yang kita bisa aplikasikan di dalam sekolah dan juga di dalam keluarga serta kehidupan pribadi. Hopefully dengan 2 session ini at least kita punya jurusan, tahu apa yang perlu kita lakukan. Seperti seorang dokter, kita memberikan satu teori, model, bagaimana menganalisa supaya manusia itu punya resiliensi di dalam hidup. Kemudian kita bisa melihat akibat-akibat daripada trauma yang berimplikasi kepada kerapuhan manusia untuk menjadi hidup punya keuletan. Dan kemudian kita memberikan intervensinya, obatnya. Yang pertama adalah tentang what is resilient child? Apa itu? Anak yang ulet. Jadi anak yang tangguh atau perkasa adalah mereka yang mampu pulih dari kesulitan dan tetap berfungsi dengan baik meskipun terus-menerus mengalami risiko kesulitan tersebut. Jadi kalau dalam hidup ini tidak ada hal yang ada universal law basically bahwa manusia selalu berjuang untuk mengatasi masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam hidup. Unfortunately, some people ulet, resilient di dalam menghadapi problem in life. Ada problem yang sebenarnya problem itu hanya ada 2. Problem yang bisa kita kontrol dan problem yang tidak bisa kita kontrol. Ya, biasanya kalau yang tidak bisa kita kontrol, kita serahkan Tuhan. Ya. Tapi problem yang bisa kita kontrol itu tergantung dari keuletan kita. Nah, orang yang ulet, orang yang resilient, dia bisa mengatasi kesulitan
bisa mengatasi problem di dalam hidup ini, dan berfungsi dengan baik. Nah, ini yang kita pelajari bersama-sama. Jadi salah satu tanda misalnya kalau saudara itu seorang yang tangguh, seorang yang perkasa, seorang yang resilient. Dia percaya pada dirinya sendiri. Dia tahu harga dirinya. Dia kalau lihat dirinya sebagai identitas, dia merasa, hey, I'm a good person. Ya, I can contribute something di dalam hidup ini. Saya bisa kontribusi di dalam hidup ini. I feel lovable. Orang yang mengasihi dirinya sendiri dalam arti menghargai dirinya sendiri. That's one sign bahwa saudara punya resiliensi yang besar. Juga self-efficacy, rasa efikasi diri. Bahwa dalam hidup ini saya itu bukan sehelai daun yang diombang-ambingkan oleh gelombang kehidupan. Tetapi saya bisa make a difference. Saya bisa change this life. Saya bisa mengubah kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Saya bisa melakukan sesuatu yang baik. Itu tandanya saudara punya efikasi yang besar. Ya. Salah satu contoh adalah orang yang beriman. Ya. Saya sendiri merasakan ya, pada waktu saya hidup di dalam kemiskinan, gak enak saudara. Ada yang hidup pernah jadi miskin? Wah lumayan. Saya waktu kecil hidupnya miskin saudara. Miskin kin. Makan saja kadang gak bisa. Kalau makan saja kadang-kadang rebutan sama cacing saudara. Gak percaya nih, lihat nih sekarang slim. Ya, betul. Kalau malam di rumah saya biasanya itu setiap tahun itu kita abonemen saudara. Abonemen itu apa ya? Subscribe. Oh, what is this? Subscribe. Langganan. Ya. Langganan banjir saudara. 3 kali setahun. Nah, biasanya kalau banjir itu tidur atau bangun itu matresnya sudah basah. Kemudian mau turun, wih ada ikan, warnanya bisa hitam, bisa kuning, bisa yang macam-macam campur aduk di situ. Itu kehidupan saya. Ya. Kalau malam mau tidur itu nggak bisa tidur, saudara. Karena dari belakang itu keluar kecil-kecil. Ya, jadi kadang kita ada teknik namanya pancingan, pakai minyak kelapa itu dimasukin itu biasanya keluarnya lebih banyak gitu. Jadi kita bisa tidur nyenyak gitu. Dan itu terjadi kalau pagi garbage in mau garbage out ya. Itu yang besar, yang panjang. Sampai sekarang itu saya masih bisa membayangkan kalau saya menarik itu keluar. Ya. Itu kehidupan masa kecil. Ya. Gak enak saudara. Nggak percaya cobalah sesekali jadi kere ya. Yang jadi miskin. Gak enak betul. Nah dalam keadaan begitu, orang yang punya self-efficacy yang tinggi, itu gak pasaran nasib saudara. Waktu saya kenal Tuhan, saya berkata kalau Tuhan itu besar, saya nothing, bersama dengan Tuhan kita menjadi something. Everything will be possible. Dan itu memberikan satu iman kepada Tuhan, memberikan self-efficacy. I can make a difference in this life. Make the story short. Saya pergi ke Amerika dengan uang $65. Umur 32 tahun. Tidak punya pacar. Saya banting harga mati-matian di Indonesia tetap gak laku. Ya. Loh serius, ada tertawa, saya menangis waktu itu. Pekerjaan tidak punya. Saya pendeta di Ungaran, untuk makan saja tidak cukup. Ya, satu teman saya itu sampai masuk rumah sakit karena kurang gizi. Ya, saya untung-untung enggak sampai, hanya ya tubuhnya makin menarik gitu aja lah. Berangkat $65. 13 tahun Tuhan mencukupi 3 master degree, 1 PhD. Lulus tidak ada hutang, tambah lagi dapat istri. Wah. Langsung saudaraku, ini dan waktu saya berangkat
rasanya ini, saya nothing, tapi bersama dengan Tuhan, saya bisa melakukan something. And you can do it the same thing. Ya. Pada waktu saudara kenal Tuhan, salah satu yang mengangkat hidup saya adalah perasaan self-efficacy. Gak takut apapun juga yang terjadi dalam hidup ini. Karena bersama dengan Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kehidupan dan panggilan kita. Nah, kemudian juga orang yang punya resiliency, mereka bisa memecahkan masalah, ya, kreatif, tidak takut dengan masalah. Sebelum saya kemari, saya harus menghadap ke pengadilan ada 2-3 kali. Ya. Karena gara-gara teksnya properti rumah itu dinaikkan, banyak sekali gitu. Jadi, waduh, istri saya sudah bilang, jadi pada waktu perang pada level pertama, saya menang, ya. Kemudian yang pihak state, ya, pihak city tidak terima lawyernya, dia naik ke atas banding. Jadi sehari sebelum saya berangkat ke sini, berkelahi lagi di situ. Istri saya bilang, udah give up, diterima sajalah tawaran mereka. Jadi property tax-nya itu dinaikkan, terus mereka turunkan, saya tetap nggak terima. Saya bilang, masalahnya bukan menang dan kalah. I want to learn. Saya ingin belajar dalam hidup ini. Ini kesempatan yang baik. Jadi kita bisa tarung sampai tingkat yang lebih tinggi. Saya ingin tahu. Supaya apa? Kalau saya tahu nanti saya bisa sharing sama orang lain yang mengalami hal yang sama. That's orang yang resilient itu begitu. Gak takut menghadapi masalah. Tapi masalah merupakan satu kesempatan untuk kita belajar, untuk kita bertumbuh. Untuk kita menyelesaikan persoalan di dalam hidup ini. Ya, itu tandanya orang resilient. Ya, elek-elek gini saya rasa saya menter saudara kalau menghadapi masalah. Ya. Masalah banyak saudara, tapi jangan takut. Ya. Kemudian juga orang yang tangguh itu memiliki sedikitnya juga punya close relationship. Ya. Makanya saudara kalau belum married, cepat-cepat married itu penting. Studi jelas, orang yang married umurnya lebih panjang daripada yang tidak married. Tidak percaya? Nih, lumayan lah. Ya, biarpun agak jadi jaka lapuk ya, tapi tidak terlambat untuk mendatangkan, kalau tidak bisa pelayanan. Harus punya orang, ya. Salah satu faktor untuk there is a big study in the United States sejak zaman John F. Kennedy sebagai student. Dan mereka mencari faktor apa yang paling menentukan supaya orang itu umurnya panjang. The only strong indicator untuk extend your life expectancy adalah good quality close relationship. Saudara ingin tangguh di dalam hidup ini, resilient, Anda harus punya teman-teman dekat. Ya, teman-teman dekat. Dengan anak saudara, istri, suami, teman gereja, build relationship as much as possible. Tesnya ginilah. Kalau saudara bangkrut, berapa orang yang saudara bisa telepon langsung kasih utangan saudara? Itu salah satu tesnya. Atau begini, saudara cekik-cekik mau mati, gak ada orang di rumah, Anda langsung angkat telepon, berapa orang yang langsung berbondong-bondong menolong saudara. Itu tandanya, whether you have a close friend atau tidak. Semakin banyak, semakin tangguh hidupnya. Nah, itu tesnya. Kemudian juga punya support group. Saudara kalau ingin cepat mati gampang. Jangan cari teman, hiduplah sendiri, ya, gak sama siapa-siapa. Tak jamin saudara ketemu Tuhan. Kalau memang bejo, ya, ketemu Tuhan cepat-cepat. Itu. Saudara perlu sistem yang mendukung social support. Jelas di psikologi banyak risetnya tentang hal itu. One of the most important life is
social support. Karena manusia diciptakan tidak bisa sendiri. Itu teori yang luar biasa, universal tuh. Ya, kejadian tidak baik kalau saudara sendiri saja. Nah, coba saudara sendiri saja, pasti hidupnya akan tidak baik. That's the word of God and proven by theology from below, science. Ya. Nah, ini sekarang kita membuat manusia itu hidup tidak hampa, vacuum, enggak. Tetapi ada konteksnya, situasi keseluruhan yang mengelilingi berinteraksi dengan pikiran, perasaan kita, tindakan, behavior, ya, untuk membentuk perkembangan karakter moral dan pembelajaran hidup ini. Jadi resiliensi itu dibentuk tidak bisa sendiri, saudara mau resiliensi sendiri tidak bisa. Harus hidup di dalam konteks relationship dan konteks kita hidup. Sedikitnya ada dua konteks. Yang pertama adalah within manusia kita. Ya. Tingkat hormon dalam tubuh. Ini kadang-kadang bawaan. Dari mana? Dari nenek moyang. Melalui proses adaptasi yang beribu-ribu tahun, Tuhan memberikan sistem yang disebut gen, genetik. Dan ini menjadi biogrammer di dalam hidup kita. Kita ada tendensi misalnya nih, saya lihat di sini ada dari saudara yang hidungnya itu lubangnya ke atas apa enggak? Saudara lihat manusia di mana-mana itu kok hidungnya ke bawah. Saudara tahu kenapa? Hah? Lah, kena hujan saudara, waduh repot Enggak adaptable. Enggak adaptable. Untuk manusia kalau hidungnya lahir semua ditaruh Tuhan ke atas, kita mati semua saudara. Jadi enggak. Makanya melalui proses adaptasi ini, hidungnya ke bawah terus. Nah, itu salah satu tanda. Ya kan? Jadi itulah melalui proses adaptasi. Saya di Amerika little bit lighter. Tapi kalau saya hidup di Afrika 1000 tahun, ini will be blackened. Nah, karena proses adaptasi. Saya tinggal di Eskimo, I will be stockier. Nah, kalau saya tinggal di Afrika, I will be slimmer. Karena panas ya. Indonesia ya tengah-tengah lah. Ya. Saudara tahu 1.6 cm itu adalah ukuran ideal. Oh, no. Ya. Nah, jadi ada konteks internal yang dibawa melalui proses genetik itu menimbulkan different kind of neurotransmitter, fight, flight, parasympathetic, sympathetic nervous systemnya beda, amigdalanya, otak bawahnya, limbic systemnya beda, kemudian cara berpikirnya beda. Ada 50% at least kalau kita ambil average itu tergantung dari konteks di dalam kita. Nah, kita harus mengenal. Ya. Seperti saya itu lebih type A. Saudara tahu type A? Tambah type B. Ya. Istri saya type B. Mikir baru bertindak. Saya type A. Bertindak baru mikir. Type A itu apa ya? Edan. No. Type A, bahasa Indonesianya type A. Tipe A sama tipe B manusia. Jadi itu bawaan. Ada bawaan. Nah, nanti kita lihat lebih lanjut tentang riset tentang hal tersebut. Nah, kemudian konteks eksternal, keluarga, sekolah, gereja, keanggotaan grup, program sosial, kebijaksanaan pemerintah, budaya. Itu semua adalah konteks di luar diri kita. Nah, interaksi antara within and between ini, itulah yang menentukan akan resiliensi kita, perkembangan pertumbuhan karakter kita. Bronfman Banner membuat lebih spesifik dan kemudian banyak researchers menganalisa melalui model ini. Jadi manusia, basically dia mengatakan manusia itu yang pertama hidup di dalam sistem yang disebut ini manusianya, ya. Kemudian ada gennya, ya, ada temperamennya. Kalau lahir itu dengan
satu personality yang berbeda-beda. Kemudian di situ family, kemudian juga classroom, kemudian juga religious setting seperti gereja, dan juga peer group, itu disebut microsystem. Kenapa microsystem? Karena dia berinteraksi langsung. Apapun yang berinteraksi langsung dengan diri orang tersebut, itu disebut microsystem, ya, interaksi langsung. Dan itu akan impact-nya lebih dalam dibandingkan yang makro misalnya, sistem. Yang di luar atau mempengaruhi manusia itu secara indirect, tidak langsung. Nah, kemudian yang kedua disebut interaksi antara, kemudian interaksi misalnya family berinteraksi dengan gereja. Ini yang disebut mesosystem. Kemudian gereja berinteraksi dengan peer group atau peer group dengan classroom, sekolah. Nah, Pak Beta mengatakan waktu kita bicara masalah frontrunner ini, dia memutuskan untuk sekolah tunas bangsa ini di dalam pembentukan karakter tidak hanya berhenti masing-masing itu hanya pada classroomnya, sekolah hanya meeting dengan anaknya, orang tua meeting anaknya tanpa integrasi dengan yang lain. Jadi mereka mengambil keputusan seperti event semacam ini. Mengundang guru, mengundang family untuk datang and then equip bersama-sama untuk melihat banyak teori. Karena ini pendidikan daripada anak-anak kita itu merupakan tanggung jawab bersama. Jadi saudara kalau tahu model ini bahwa keperkasaan manusia, resiliensi, keuletan manusia itu bukan tergantung dari keluarganya saja, bukan tergantung dari sekolahnya saja, bukan tergantung dari teman mainnya saja, ya. Tetapi juga interaksi dari ketiganya itu. Atau keempatnya whatever, itu disebut mesosystem. Ya. Karena itu waktu saudara misalnya memilih sekolah, saya personally, waktu anak-anak saya masih kecil, kalau saya sekolahkan di state atau di city, itu free of charge, gratis saudara. Akademis lebih tinggi. Tetapi pada waktu anak SMP, SMA, SD, saya memilih private school. Waktu SMP, SMA, saya bayar tuh $1.500 untuk tuition fee-nya saja. Untuk sekolah yang secara akademis itu tidak setinggi sekolah yang gratis. Tetapi saya memilih sekolah private karena apa? Lingkungannya, peer group-nya. Jadi saya tidak hanya mengejar akademisnya, tetapi mengajar satu environment yang dimana parent bisa involve di sana, kemudian school bisa communicated satu dengan yang lain. Dan itu memberikan satu sangu yang luar biasa, bekal untuk menghadapi kehidupan, untuk menjadi resilient. That's my belief, because manusia hidup bukan hanya dengan IP yang tinggi, indeks prestasi. You know what I mean, right? Namanya apa di sini? IP ya? Ya itu. Ya kan? IP ya, saudara belajar matematik apa-apa itu 24 jam itu dipakai berapa kali, berapa jam. Ya. Jadi saudara pikir itu, good investment apa enggak? Oke, what is that? Nah, di luar itu, jadi kita belajar microsystem, mesosystem, kemudian ekosistem adalah yang lebih luas lagi, seperti school system, policy daripada sekolah misalnya, itu akan mempengaruhi. Ya. Misalnya ini, school system. Nah dalam school system saat ini misalnya, tunas bangsa memberikan policy supaya orang tua itu ikut campur di dalam pendidikan dan berhubungan dengan sekolah. Melalui devosional, komunikasi dan sebagainya, itu berbeda dengan sekolah yang hanya fokus pada akademis saja, tidak memikirkan interaksi, karakter development dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan dari anak-anak kita. Kemudian juga
eh, yang lebih luas lagi adalah makrosistem, budaya. Saya perhatikan kalau saya hidup di Indonesia, grup itu lebih penting daripada individual. Ya mati-mati siji gak apa-apa. Saudara tahu, di Indonesia ini angka kematian yang paling tinggi itu karena apa? Anybody? Jatuh? Serangan jantung. That's good guess. Apalagi? Livernya bermasalah, ginjal. Nah, apalagi? What? Diabetes? Ya, apa meneh? Apalagi? Kanker? Ya, itu angka-angka Amerika, saudara. Ya, jantung itu pertama. Kanker itu mungkin nomor 2 atau apa, ya. Itu Amerika. Saudara tahu? Apa? Oh, TBC. Ya. Itu hampir sirna, tapi sekarang ini increase. TBC di Indonesia, United Nations try to intervene ini saat jam-jam ini, ya. Nah, ternyata apa? Kecelakaan lalu lintas. Saudara enggak dengar dah? Enggak ngerti kan? Soalnya apa? Mati siji masih ada 1000. Indonesia, China itu group oriented. Budayanya adalah mementingkan orang banyak daripada individu. Ya. Jadi enggak masalah. Saudara misalnya kalau mau cari human right atau apa di Indonesia, apa yang penting? Yang penting kepentingan orang banyak, bukan kepentingan individu. Berbeda dengan US. US more individualistic. Di Indonesia itu mangan rak mangan asal kumpul. Ya kan? Luwe lak ruwe asal kumpul. Di Amerika mangan rak mangan mati-mati sendiri. Oh iya, saudara di Amerika enggak ada kebiasaan saudara makan itu permen di share. Dia takut kalau keracunan. Enggak biasa. Di Indonesia ini, duduk di kereta api, ada tamu, dia makan sebelahnya. Dibuka di share sama saya. Lah, kalau orang Amerika digitukan dia lari terbirit-birit. Takut. Ya. Takut dan merasa, loh ini hak saya kok, privasi saya diintervene gitu. Lah kalau Indonesia kan mangan ramangan harus kumpul. Kalau saudara makan sendiri itu namanya egois. Jadi share. Karena group oriented. Dan ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Anak-anak kita. Bagaimana kita mau mendidik anak-anak kita. Apakah di dalam budaya group oriented. Apakah dalam budaya individualistik. Jadi itu akan mempengaruhi, ya. Nah sekarang ini lihat nih, kita lebih lanjut ya. Jadi Bronfman Banner berkata ada microsystem, sistem yang langsung berinteraksi dengan individu tersebut. Kemudian hubungan antara microsystem seperti sekolah, gereja dan keluarga itu merupakan mesosystem. Jadi di Tunas Bangsa ini mencoba meng-create mesosystem itu secara intensional. Polisinya begitu, ya. Kemudian ekosistem, pengaturan sosial yang mempengaruhi anak. Polisi dari negara, BPJS apa itu? PPJS apa ya? BPJS itu polisi negara yang juga akan meningkatkan resiliensi kehidupan kita, ya, ekosistem. Kemudian makrosistem, masyarakat yang lebih besar, hukum-hukum di Indonesia atau di Amerika atau di China itu berbeda dan akan mempengaruhi kehidupan orang. Ya, contohlah di China, pejabat kalau pejabat sama bejat hampir sama ya. Ya, pejabat di China pembesar ya kan, pembesar korupsi, mati loh digantung. Ya, mati digantung. Di Indonesia semakin besar
semakin apa itu namanya rumah singgah ya. Masuk penjara itu apa namanya? Tahanan ya. Tapi katanya ada hotel itu di sana untuk orang-orang yang kakap gitu ya. Kakap apanya? Korupsinya. Ya jadi kalau saudara ingin ya korupsi aja besar-besaran, jangan kecil-kecilan. Hukumnya beda, saudara. Hukumnya beda. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. And then chronosystem. Ya. Pada waktu anak-anak yang dilahirkan masa COVID, kita belum tahu hasilnya bagaimana. Anak-anak yang dilahirkan pada masa World War, ya, pertama, kedua, maka mereka terkenal sebagai baby boomer. Karena apa? Banyak yang mati. Jadi buat anak banyak rezeki gitu. Kalau enggak bisa survive. Buat anak terus makanya terkenal baby boomer. Nah, Anda ini sudah apa? Gen Z, Gen Alpha, ya. Yang hidupnya dengan AI, ChatGPT dan sebagainya. Itu akan berbeda, sistemnya berbeda. Sistem waktunya, rentang waktu perkembangan seseorang. Itu semua akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, sekarang faktor yang mempengaruhi kita mulai step by step. Mulai dengan biologisnya, gennya. Ini penemuan. Thomas and Chase itu mengadakan studi ya, di mungkin 10 negara. Kemudian anak lahir, kemudian dianalisa akan tingkah lakunya. Ditanya orang tuanya, kemudian diikuti bertahun-tahun sampai anak, sampai kawin, dan mungkin sampai hari ini masih continue. New York, I think the longest New York lifespan study. Jadi pertumbuhan manusia diamati. Nah, penemuannya demikian. Mereka berkata bahwa ternyata kepribadian itu dimulai tergantung dari gennya. Namanya temperamen. Ya, bukan karena pembelajaran, nature born with a certain kind of set point of personality. Ya, punya set point. Jadi temperamen ini mempengaruhi kehidupan anak, ya, kemampuan keperkasaannya. Dan dia menemukan sedikitnya ada 4 kategori yang dia masukkan dalam kategori. Yang pertama adalah anak yang mudah. Itu nanti kita definisikan apa yang mudah itu. Ya. 40% sekitar itu. Kemudian lambat yang beradaptasi, slow to warm up. Ya. Easy child and then slow to warm up itu sekitar 15%. Kemudian difficult child, anak yang sulit sekitar 10%. Kemudian sisanya 35% itu mix, campuran. Nggak bisa spesifikly dikategorikan yang mana. Nah, saudaraku, lingkungan itu adalah dinamika keluarga, kemudian juga budaya dan ecological model yang kita lihat di dalam model yang diberikan pada Bronfenbrenner. Nah, saudaraku, ini hasilnya. Apa itu anak yang gampang dan sebagainya. Komputernya kok freeze. Ini perlu ditengking, saudara. Nah, dia melihat, pertama dia mengukur ada anak yang motor activity-nya level itu high atau low. Ternyata anak yang consider as difficult itu high. Jadi aktif, gak bisa tenang, ya, gaya nih. Ini born with it. Nah, saudaraku, kalau orang tua lihat anak yang kayak singgat gitu, mencolot sana, mencolot sini kan gregetan ya, wangger gitu. Wah, apalagi kalau bapaknya tenang ya, meditasi, seneng doa, maminya juga calm, begitu manis. Oh, anaknya lahir entah dari mana itu gennya ya, mungkin dari tetangga atau ya kita bejijat gitu. Lah saudara kan kalau nggak ngerti ini, saudara pasti tersinggung perasaannya. Mau diremukkan itu anak. Loh betul loh, ini riset membuktikan. By adolescent, anak-anak yang difficult, kalau orang tuanya nggak bisa parenting dengan baik, sinting anaknya. Sinting apa ya? Edan ini ya. Gini ya, kalau Indonesia ya, Amerika gini. Anaknya sakit jiwa, saudara. Itu riset.
Tapi ternyata kalau nanti orang tuanya bisa menanggapi dengan baik, amazing resiliency dari anak ini. Ya. Nah, antara lain juga distractibility from what child doing. Jadi ada anak itu kalau belajar ya, ada telepon berbunyi atau ini apa, ting tong apa, TikTok ya, apa namanya ya, iPhone-nya bunyi gitu, teng gitu, langsung jegigat gitu. Tapi ada anak, walaupun surga jatuh di depan dia tetap tenang aja, fokus terus. Ini namanya low distractibility. Tapi yang high distractibility, wah sudah. Ya, ada suara daun jatuh saja dia langsung tidak bisa konsentrasi. Itu ada anak semacam gitu, distractibility. Kemudian intensity, energy, level of responses. Kalau mainannya diambil gitu, wah teriaknya itu seperti dunia mau kiamat. Tapi ada anak itu ya sampai di kampleng pun masih tetap tersenyum. Ya. Nah itu lain, intensity responnya berbeda-beda. Kemudian regularity, eating, sleeping, elimination. Jadi buang garbage in, garbage out-nya itu juga beda. Saudara, betapa banyak ya anak yang orang tuanya itu kepinginnya ya, ada anak saudara tidur, dia nangis minta makan. Saudara jalan-jalan ke mall, dia gembol. Ya, kan harusnya tahu diri dong anak-anak. Saudara tahu, anak lahir itu ritmiknya bisa macam-macam. Ada yang regularity-nya itu tidak regular sama sekali. Jadi saudara harus, wah, nanti orang tidur minta minum. Ya, orang bangun dia tidur. Iki anak opo gitu, ya tak? Nah, ternyata lahir itu beda-beda ritmik itu. Ini hasil risetnya. Jadi saudara bisa tahu yang menyesuaikan yang waras atau yang dewasa atau yang anaknya. Nah, kemampuan anak tidak bisa dia menyesuaikan diri itu. Kemudian juga sensitivity to stimuli. Ada teman baru begitu, wah langsung lari anaknya. Tapi ada yang berbeda. Itu berbeda-beda saudara. Ya. Respond to new situation or object. Sensitivity to stimuli. Begitu kena sedikit perubahan hawa saja, dia langsung tubuhnya sudah beradaptasi secara reaksi yang berlebih-lebihan. Ya. Kemudian adaptasi to change. Ada anak yang susah berubah. Ya. Susah berubah. Kemudian persistensi. Ada anak yang memang persisten. Kalau punya tekad itu kepala batu. Tapi ada anak yang mudah ngikut gitu. Seperti bebek. Itu ternyata lahir ada perbedaan. Ya. Kemudian moodnya. Ada anak kalau lihat orang tuh senyum terus. Tapi ada anak itu dari lahir mukanya itu seperti filsuf. Merengut terus. Senyum-senyum. Ya gak bisa. Itu rambut hitam suruh jadi pirang. Bagaimana? Kecuali saudara tidak punya rambut bisa dipasangi lain gitu. Anak nggak bisa. Jadi saudara harus ngerti. Banggalah dengan anakmu karena Tuhan menciptakan unik. Karena proses adaptasi mungkin dengan cara merengut itulah dia beradaptasi bisa survive. Nah, saudara tahu dari situ kita lihat temperamen. Anak yang mudah ini cirinya ya. Sikap positif dalam suasana hati, keteraturan dalam fungsi tubuh ritmiknya, intensi reaksinya yang rendah atau moderat, kemudian kemampuan beradaptasi tinggi, pendekatan yang positif terhadap situasi baru, ganti daripada menarik diri. Saya punya anak yang pertama jenis ini. Wah, saya bangga sekali. Saya pikir parenting saya paling hebat di dunia. Look at that. Anaknya perempuan ya. Saya kalau tidur di apartemen itu waktu itu kita hanya punya satu bedroom. Jadi tidurnya aja kita tidak punya ranjang, ya, pakai kasur gitu ya. Jadi anak yang pertama saya cleaning cleaning karpet dengan vacuum cleaner, jas gitu anak tidur menter aja. Nanti ritmiknya juga enak. Mami papinya tidur, dia ikut tidur. Mami papinya bangun, ikut bangun. Makannya juga sama-sama. Saya lihat semua orang kalau lihat
baby ini cakep sekali, senyum pada setiap orang. Ya, hai, hai. Kalau lihat anak waktu dia grown up itu ada tamu itu hai, 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 hai. Lah, anaknya ramah dengan semua orang. Semua orang senang, saya juga senang, bangga sekali. Bagaimana? Ini belajar psikologi, hebat ini. Jebule anak saya itu lahir memang gitu bawaannya. Ya. Saudara kalau punya anak begini, hati-hati loh. Bisa hilang loh. Karena semua orang, hai, 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 stranger aja sih, hai, bisa hilang. Jangan main-main. Ya. Jadi, tapi itu lahir bawaan. Yang menurut Thomas and Chase itu consider as anak yang muda. Nah, kemudian yang ini komputernya perlu beradaptasi. Ya. Nah, anak yang kedua adalah slow to warm up. Jadi anak yang pelan untuk mengadaptasi. Jadi anak yang ini itu berbeda, ya, tingkatnya itu lebih moderat begitu. Jadi kalau menghadapi teman juga perlu waktu sebelum dia mengadaptasi. Nah, ini yang lambat beradaptasi, tingkat aktivitasnya rendah, cenderung menarik diri saat pertama kali terpapar dengan suasana baru, lebih lambat beradaptasi, kemudian sedikit negatif dalam suasana hati, dan merespon situasi dengan intensitas reaksi yang rendah. Ini yang lambat beradaptasi. Saudaraku, lahirlah 1,5 tahun kemudian atau 18 bulan kemudian anak yang kedua. Nah, anak saya yang kedua ini laki, jenius sekali saudara. Yang dikenal sebagai anak yang komputernya orang melaku. Nah, anak yang sulit. Gak teratur dalam fungsi tubuh, susah menerima makanan baru, intensitas reaksi yang luar biasa, kecenderungan untuk menarik diri dalam menghadapi rangsangan situasi baru, lambat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, sikap umum yang negatif dalam suasana hati. Ini anak yang kedua. Pada waktu kami mengambil anak itu dari rumah sakit, susternya, nurse-nya, ya, dia berkata, anak ini tantrum. Nangis itu enggak 1-2 menit. Jam-jaman. Wah, saya enggak percaya. Wah, anaknya yang pertama bagus, parenting hebat, oke. Bawa pulang, saudara. Ternyata benar ya. Nangis itu kalau 1 jam saya masih oke. 2 jam oke. 3 jam, anakmu nangis terus 3 jam. Iki anak Tuhan apa anak setan? Saya pikir gitu. Wah, minta ampun saudara. Minta ampun. Waktu dia grown up, masuk kelas. Tiap tahun saya dipanggil oleh gurunya. Pertanyaannya sama. Did you abuse your child? Ngerti rak bahasa Indonesia ini apa? Apa kamu menyiksa anakmu gitu? Kenapa? Itu anakmu kalau kamu drop, dia enggak mau interaksi dengan orang. Dia langsung depis, apa depis? Mojok. Mojok bukan pacaran. Terus gini mukanya kayak orang mau perang dunia itu. Depis di sana. Saya lihat anaknya kalau teman-temannya pada datang, Andrew dia lari gitu. Begitu teman datang main di rumah nih, langsung dia masuk pintu kamar, tutup sampai digedor. Satu hari pintunya itu pecah, rusak. Terus dia bilang, Dad, look at this. Siapa gitu, anak temannya dia, broke my door. What should I do? Saudaraku, hari ini saya pasang di kamarnya dia. Ya sekarang dia punya rumah sendiri, tapi
kamarnya dia itu ada tulisan, if you can read this, do not break my door. Karena setiap kali kalau teman main, ya, dia langsung masuk kamar, tidak mau berinteraksi. Satu hari saya buat Bible study di rumah, anak-anak remaja semua. Dia tidak mau ikut. Dia di kamar. Saya jengkel, semua datang ini apalagi pendeta. Ya kan biasa gitu toh, hire pendeta, hire seluruh keluarga. Ayo ada Bible study, anak juga harus jadi pendeta. Masa kamu depis di kamar itu? Saya marah. Andrew, come out. No, I don't want to come out. If you don't want to come out, don't join this one. Yes, I don't want to join this one. Wah, waduh pusing saya. Dan karena waktu itu saya anger ya, jadi mengeluarkan kata-kata tantangan buat dia. Wah, ditantang gitu nothing buat dia. Nothing. Masuk kamar, tutup. Buak. Dan saya Bible study langsung pertarungan keluarga disaksikan oleh orang banyak. Jemaat. Pendeta Handoyo PhD. Ya. Wah, terus saya mikir sesudah itu, what should I do? What should I do? Kalau itu saya teruskan Bible study di rumah saya, dia pasti out. Akhirnya saya bubarkan Bible study-nya. I have to protect. Because my congregation can hire other pendeta. But I, as the father of Andrew, cannot be changed to other people. Saya sebagai ayahnya Andrew, God give special responsibility. Saya protect dia. Saudaraku, banyak hal. Satu kali saya sendiri grew up dalam keadaan, banyak disiksa, abuse, ya. Waktu sekolah sajalah, di kampung ya, jalan itu tak pukuli berdarah, karena saya have a different skin. Ya. Di sekolah, nggak buat homework, dimasukin ke gudang, di plotrok katoknya ini dibuka. Pakai ini loh, rotan. Sama bruder Katolik loh, wajar. Nih lihat nih. Habis. Loh serius saya. Sampai minta ampun dah. SMP, SMA. Ya. Jadi saya bantah guru gitu, panggil. Ambilkan kepala ini diadu sama batu jati ya. Meja jati ya, kayu jati. Ya kepala mencol dong. Gak kuat. Saya jengkel gak bisa ngelawan guru. Nah, nakalnya keluar kan. Oke, balas guru mukul gak berani. Kalah besar juga. Yang saya lakukan apa? Tehnya saya ludahi saudara. Ini hati-hati ya, ada guru di sini ya. Banyak guru di sini ya. Nah, hati-hati, jangan main-main ya. Saya juga itu bener loh. Wah, nakal kita. Ya. Anak saya juga begitu. Nah, dari waktu ke waktu, anak ini begitu nantang, saya gak bisa kontrol diri saya. Nah, untung-untung saya belajar teori ini. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saudara punya anak yang difficult child. What should I do? What kind of parenting style? Menurut saudara gimana? Mumet dah. Ya. Ini hasil riset. Saudaraku, bagaimana kita memparenting? Kenapa ya kok ini kok ya.
Ini betul, saya rasa ada something ya. I think demon. Ya. Basically, kelihatannya slide-nya hilang. But cara yang terbaik adalah goodness of faith. Tuhan Allah jadi manusia. Dia menginkarnasi diri. Mengerti anakmu. Goodness of faith, kesesuaian, kecocokan. Saudara harus menyesuaikan diri. Kita harus menginkarnasi seperti Yesus datang sebagai manusia. Saya harus adaptasi diri saya. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya nggak bisa mengontrol diri saya sendiri. Berkali-kali saya lari. Karena saya nggak bisa tahan. Untuk emosi saya waktu anak saya nantang saya. I cannot control. There is a tendency untuk mukul, untuk kalap gitu. So I run away. Saya menyelamatkan, untuk mencoba menguasai diri. Saya lari, biasanya saya call istri saya. Jin, comeback, kenapa? Anakmu kayak anak setan, aku gak iso. Dia datang, kenapa? Calm down. And then istri saya psikolog, jadi take a deep breath, calm down, and then dia rangkul anaknya. Rangkul anaknya. Goodness of it. Menyesuaikan diri. Mencocokkan. Ya. Saudaraku, jangan membanding-bandingkan. Wah, kalau dibandingkan, saudara lihat aja keadaan di Bible. Begitu dibanding-bandingkan, problem keluarga itu akan pasiton dari generasi ke generasi. Saudara harus menyesuaikan diri. Studi di dalam Thomas and Chess terbukti. Anak yang difficult child, kalau orang tuanya bisa menyesuaikan diri, mengerti. Dia ternyata lebih tangguh nanti hidupnya. Lebih perkasa daripada anak yang muda. Saudaraku, anak saya yang difficult child ini. Benci sekolah. Setiap kali mau sekolah sesudah recess, istirahat ya kayak summer break gitu. Terus nanti masuk sekolah lagi. Kita ada ritual khusus. Biasanya malam sebelum besoknya ke sekolah, kita berdua datang ke kamarnya dia. Dan kita berkata, do you feel sad? Yeah. Kamu sedih ya karena besok ke sekolah. Yeah. I hate school, dia bilang gitu. Nangis biasanya, I hate school. Satu hari dia bilang gini, I hate school. I wish I have a power to burn down this school so I don't need to go to school. Itu anak saya. And then kita rangkul. I know, but you have to go to school. I know. Dan nangis together. Can we pray together? Ya, kita doa sama-sama, terus kita doa. Bayangkan anak itu, kecil, tidak tahu idenya dari mana. Benci sama sekolah, mau bakar sekolah itu kalau dia punya kuasa katanya. Anak saiprit gitu loh. Itu ritual, setiap kali recess, bertahun-tahun sudah. Ditambah lagi ritual dari guru sekolah. Di Amerika itu kalau tahu di abuse, orang tuanya bisa masuk penjara. Anaknya bisa diadopsi atau di foster home. Ritualnya begitu. Dan saya menjawab sama gurunya, it's okay. My child, anak saya ini consider dari risetnya Thomas and Chess. Saya quote ini Thomas and Chess. Termasuk difficult child. So what you can do, biarkan dia dulu mengadaptasi. Let him to be himself and he will be okay. Kalau dia sudah adjust agak lama, ya, guru bisa menyesuaikan diri, dia will be free. He can be himself. Saudaraku, bertahun-tahun kita mencoba mengadaptasi. Hasilnya luar biasa. Saudara. Saya rasa di dalam keluarga kami, anak kami yang kedua itu paling sensitif dengan perasaan orang lain. Dia bisa mengerti perasaan orang lain. Kita ada ritual setiap kali Natal,
ulang tahun dan sebagainya, itu saling memberi gift exchange. Gitu. Nah, anak ini satu-satunya, setiap tahun dia itu memberikan gift yang buat saya itu surprise, but what I need. Amazing. Kemarin memberikan apa dia tahun lalu? Vacuum cleaner yang bisa dibawa-bawa gitu. Dyson vacuum cleaner. Andrew, how you buy this one? Yeah, that's exactly what I need. Padahal saya sudah lupa main it. Pada waktu dia selalu memberikan tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Anaknya diem, diajak ngomong itu diem aja. 4 tahun kuliah, dia studi, graduate. 4 tahun kemudian dia bilang gini, Dad, teach me how to buy a house. What do you want? Ya, aku mau beli rumah. Hah? Duitnya dari mana? Oh, I play stock and I got some money, I want to buy. 4 tahun graduate, anak yang setelahnya setengah mati. Dia mau rumah-rumah sendiri sekarang. More than $500,000 house dia beli. Anak ini. Amazing. Betul riset daripada Thomas and Chase. Kalau kita bisa menginkarnasi, mengasihi sesuai dengan pace mereka. Karena anak itu lahir punya temperamen yang berbeda. Dan disitulah terletak family dinamika itu. Bagaimana kita attach, sharing love kepada anak-anak kita. Apakah kita bisa membuild ikatan batin yang kuat dan penuh kasih sayang antara anak dan pengasuhnya. Goalnya adalah membangun secure attachment. Secure attachment itu kalau misalnya anak itu punya kebutuhan, saudara selalu hadir dan mencoba menolong sebisa-bisanya. Mulai dari kecil. Begitu anak itu tidak memerlukan saudara, izinkan dia eksplor dengan dirinya sendiri. Jangan bunyi, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Mendingan environment-nya di-secure. Stop kontak ditutup, kemudian barang-barang pecah belah itu disimpan, dikunci. Sehingga anak itu punya kemampuan untuk eksplor. Termasuk kalau anak itu sudah remaja dan sebagainya. Anak-anak kita kalau pacaran itu tidak debis di tempat gelap, saudara. Tapi selalu mereka tempat yang paling aman itu adalah di rumah. Jadi mereka pacaran selalu di rumah. Kenapa? Begitu pacarnya datang, orang tuanya yang debis. Orang tuanya yang masuk kamar tutup. Supaya mereka ada privasi. Kalau tidak, dia cari privasi di hotel. Terjadilah kecepatan melebihi suara, salah musdewe, gitu loh. Wah, ini yang tertawa punya pengalaman mungkin. Ya, anak-anak kita, cobalah. Begitu saudara kasih tempat yang aman, tempat yang safe, supaya anak-anak kita itu bisa explore. Nah, pengalaman itu akan di-internalize. Jadi dia akan merasa, dalam hidup ini aku selalu punya pengharapan. Kenapa? Kalau aku punya kesulitan, aku bicara sama orang tua menjawab aku. Kalau aku tidak perlu orang tua, aku bisa menjadi diriku seperti apa adanya. I'm a lovable. Itu what self-love is. Love God, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi diri sendiri? Harus ada orang tua. Orang-orang yang signifikan yang mengasihi kita. Sehingga pengalaman itu di-internalize, sehingga kita lihat diri kita sendiri, saya ini lovable. And dia merasa, diri kita, I'm a lovable. Saya bisa mengasihi, take care diri sendiri. Orang yang dikasihi aku. Nah, kalau saudara sudah merasa begitu, dia akan proyeksi pada Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi aku, Tuhan yang baik. Sesama juga begitu. Sesama adalah sesama yang baik. Ya, saya buat riset banyak tentang hal ini. Dan itu merupakan fondasi hidup kita. Bagaimana membangun anak dimulai dengan menyesuaikan diri saja. Dengan temperamen yang berbeda.
Kemudian kalau dia oke, biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Bahkan yang paling baik kalau bisa malah yang disebut positive parenting. Kalau dia oke, saudara biarkan diri sendiri. Kalau berbuat salah, diemkan. Kalau berbuat baik, puji. Yang signifikan. Jangan berbuat salah, saudara kasih perhatian. Jangan gini, jangan gitu, dapat perhatian. Kalau berbuat baik, saudara mingkem, bungkam. Salah besar, itu negatif parenting. Positive parenting dirubah. Berbuat baik yang menyenangkan, puji sebisa-bisanya. Ya, dalam psikologi ada beberapa teknik untuk memuji, patching di sini, kemudian juga cari occasion yang benar-benar satu accomplishment. Jangan setiap gerakan jalan bagus. Wah itu terlalu nanti jadi kebal gitu loh ya. Tapi signifikan, kasih pujian. Kalau berbuat salah yang tidak membahayakan, mingkem saja. Biar nangis daripada jangan nangis gini. Kalau saudara tidak bisa pakai teknik-teknik yang lain, mendingan dibiarkan. Kalau kesel kan berhenti sendiri. Cobalah anakmu. Apa ada anak yang 1 tahun nangis terus kan enggak ada. Sama makan, saya perhatikan tuh orang tua, dikejar-kejar, lari-larian makan. Manusia kalau enggak makan mati. Enggak percaya, anakmu kasih makan, sediakan, ya. Kalau dia susah makan, biarin dia. Kalau lapar nanti kan makan sendiri. Enggak percaya, coba saja. Ada ibu berkata, Pak 2 hari, 3 hari, enggak makan Pak anak saya. Kasihlah setahun lah. Supaya diubah. Jadi mendingan di-ignore, dibiarkan yang tidak membahayakan, ya, no problem. Tetapi kalau membahayakan, intervensi segera, and then mungkin explain dan sebagainya. Sesudah itu move on. Itu namanya positive parenting. Dari situ akan timbul attachment yang secure. Kalau enggak akan problem. Nah, ini teknik adalah kecocokan, goodness of fit yang tadi saya katakan. Dengan temperamen dan kesesuaian antara lingkungan dan temperamen anak. Kecocokan yang buruk adalah orang tua yang bersikap keras dan tegas dalam menghukum anak yang memiliki temperamen sulit. Anaknya bisa sedeng, saudara. Kalau saudara sistemnya pakai ilmu gebuk, wah habis anaknya. Anaknya habis. Dan saya pernah coba anak saya itu enggak bisa, saudara. Susah. Ya. Jadi kecocokan yang baik. Orang tua yang lembut dan ramah menerima anak yang terlalu kritis terhadap diri sendiri. Ya. Jadi lembut, ramah, itu akan empowering. Tapi at the same time kita juga memberikan disiplin yang baik. Nah, satu ketika saya menghadapi anak saya ini juga, wah menarik saudara ya. Satu ketika itu anak saya, anak masih kecil, jadi saya punya 2 anak. Satu ketika ada pesta Natal bersama community Indonesia di Los Angeles waktu itu. Jadi saya ajak anak ini, semua anak, oke, berangkat kita satu keluarga. Nah anak saya yang kedua ini berkata, no, I don't want to go. Andrew, saya bilang, ada waktunya saya nurut kamu, tapi ada waktunya you have to go. Karena aku tidak bisa ninggalkan kamu sendiri. I cannot leave you alone in the house. Ya, if the police come, we have a problem. Ya, that's will be child endangerment. Ya, akan membahayakan hidup anak, kita bisa masuk penjara dan sebagainya. So, let's go. Wah, anak ini marah. Oke. Pergi. Udah pergi, ya. Tradisi Indonesia itu pendetanya disuruh duduk depan, istrinya di belakang. Jadi istri saya di belakang sama anaknya, saya duduk di depan. Tahu-tahu baru enak-enak dengerin persiapan ini acara Natal. Saya dijawil sama istri saya. Kenapa?
I cannot handle Andrew. Aku nggak bisa ngatasi Andrew. Kenapa? Saya ke belakang gitu. Ini anak seperti macan ya, tiger. I don't want to go, I don't want to go. Cilik saipli ya, tendangnya mencelat ya. Cilik. Wah, rasanya itu, saya tanya istri, kenapa? Waktu dia masuk, di belakang itu ada tong sampah. Ya. Begitu ada tong sampah, terus anak ini tendang. Deng! Deng! Cari perhatian. Wah, pendeta-pendeta pada datang. Iki anake sopo iki? Wah, istri saya malu kan. Andrew marah. Wah, action. Jadi disaksikan tontonan demonstrasi anaknya Handoyo. Wah, di belakang gitu pencak silat sama maminya. Wah. Ya udah. Saya rangkul gini. Oke, Andrew, let's go. No, I don't want to go. Let's go. Saya tidak enak dibuat tontonan, saya masukkan ke car, buckle up, terus saya run, saya mau pulang karena jaraknya tidak terlalu jauh. Saya run, pulang, dia bilang, I don't want to go. Ditendang ini, dashboardnya tendang. Andrew, stop it. Ini mobil jalan, nendang terus. Wah, dia anak yang betul-betul kemauannya keras sekali ya, tegas. Wah, anak perkasa. Tendang terus. Andrew, if you don't stop, I will slap you. Dia enteng aja, nendang terus. Saya juga enteng. Tak, gitu aja ya. Haleluya, enggak pakai haleluya. Dia langsung diam. Terus berhenti di mobil, di garasi. Dia langsung gini. Open the door. You abuse me, I will call 911. I call police. Anak saya ipli lah. Panggil polisi. Wah, pusing ini anak. Ya, saya buka untuk dia masuk. Ya. Terus dia langsung grab telepon. Begitu mau angkat telepon, teleponnya bunyi, sir. Kring. Terus dia diam aja, saya angkat. Istri saya, gimana Andrew? Ya, Andrew tak tempiling dasi. Saya pukul kepala, saya slap. Terus sekarang dia mau call police. Gitu. Nah, istri saya bilang, ya ask him to call. Ya, this is mom and tell you have a right to call the police if you want. Terus saya tutup sama istri saya, Andrew, here. You have to choice now. You can call police, kamu bisa call police, wait the police come, tunggu polisi datang, and think about all consequences. Possibility, maybe you will go to the foster home if the police tell me that I abuse you. I just want to discipline you. That's one choice. Kamu bisa call, tunggu polisi datang, pikirkan segala konsekuensinya. That one choice. Second choice, you go with me. Kamu pergi dengan aku, but you must behave. Kamu nurut, karena kita perlu pergi sama-sama. And there is no choice up to this point. The choice is yours. Wait the police to come, tunggu polisi datang, atau kamu pergi dengan aku, behave. Which one you want to choose? Wah, anak saipli mikir kayak filsuf. Terus dia bilang gini, I want to go with you. Sambil nangis. Wow, that's good Andrew, come here. Wow, tak hak. That's good, that's really my boy. That's what inkarnasi is. Give a choice, respect him, but need discipline. There is a time, and by the way, that's the only time I slap my boy. Saya berangkat dengan keadaan yang, amburadul. Tetapi itulah satu-satunya dalam hidup saya pernah slap anak saya. Sampai hari ini, pipinya nggak ada bekas-bekasnya.
Saya rasa beberapa waktu yang lalu saya cerita tentang hal ini. I cannot remember, dia bilang gitu. Cannot remember. Nah, waktu itu kemudian sesudah selesai perayaan, waktu itu kembali ke perayaan gitu ya. Orang-orang bilang, wow Andrew, what happened with you? Look so good. Dia kalem aja sambil senyum-senyum, buatin hatiku, aku gak kerasa pertempuran, setengah mati waktu itu. Kemudian pulang, kemudian kita duduk sama-sama satu keluarga. Andrew, do you know why I slapped you? Oh, it's okay, Dad. It's not pain. Okay, that's good if you know, because I want to discipline you. Yeah, there is a time that I have to go with you, but there is a time that we have to go together. Yeah, so, but that's good, Andrew. You have a right. If you think kamu punya hak, kalau memang aku nyiksa kamu, mukuli kamu, yeah, that's the right thing to do. Untuk call police, untuk melindungi kamu. Tapi there is a time that I need to straight it up, yeah, to give direction to your life. At the same time, I show my love to you, whatever. You still my son. So that's what I learned how to discipline. Kenapa? Karena nanti di dalam session selanjutnya, saudara bisa lihat ada satu studi di Amerika ini yang disebut adverse childhood experience, pengalaman buruk di masa kecil. Ini studi disponsori oleh negara, tetapi juga kerjasama dengan one of the biggest insurance company yang interest ya, seperti BPJS gitu, ya, insurans kesehatan. Ada partisipannya sekitar 17.000 orang. Yang mereka lakukan adalah mereka studi tentang abuse atau pengalaman masa kecil yang buruk. Nah, di situ diperlihatkan ternyata ada sekitar 13% perempuan di Amerika itu yang mengalami emotional abuse. Jadi verbal abuse ya, atau hak-haknya secara emosi di violate ya, dilanggar. Kemudian physical abuse, dipukul, dislap, saya punya teman yang social work itu katanya kadang-kadang anak itu sampai digosok pakai iron, gosokan. Kalau orang marah ya, itu kan seperti anak kecil kalap dan yang jadi korban biasanya anak. That's very difficult. 24,7% itu mengalami sexual abuse. Sedang male participant 7,6% itu emotional abuse, kemudian hampir 30% dia mengalami physical abuse, and then 16% sexual abuse. Nah, berdasarkan akan hasil studi ini, mereka menggolongkan ada 3 macam kategori pengalaman buruk di masa kecil. Yang pertama adalah abuse, penyiksaan secara fisik, secara emosional, and then secara seksual. Yang kedua adalah penelantaran atau neglect, baik secara fisik, ya, tidak dirawat, tidak dikasih makan, kadang dikunci di rumah sendirian, atau emotional neglect. Jadi orang tua kerja, tidak pernah diajak ngomong, anaknya, itu termasuk emotional neglect, pengabaian secara emosi. Kemudian juga environment ya, di dalam microsystem dari Bronfenbrenner itu, di mana household dysfunction, saudara bisa lihat mereka itu ada di rumahnya mungkin orang tuanya atau family-nya yang tinggal bersama mengalami mental illness. Itu dikategorikan sebagai dysfunctional di dalam rumah tangga. Ya. Kemudian juga mother treated violently. Kalau terjadi domestic violence, di mana suaminya menyiksa istrinya, itu ternyata juga diinternalize oleh anak-anak kita sebagai pengalaman masa kecil yang buruk atau ACE, adverse childhood experience. Kemudian juga divorce, ya, kalau split, orang tua berkelahi terus, split, itu juga termasuk dysfunctional household. Kemudian juga incarcerated relative,
kalau ada keluarga yang pernah masuk penjara. Dan itu akan mempengaruhi jiwa anak tersebut dan di-internalize sebagai ACE. Kemudian substance abuse. Nah, substance abuse kalau ada yang mengalami narkoba, maka minum arak, alkohol, sehingga mereka tidak bisa berfungsi dengan baik oleh orang tuanya. Nah saudaraku, oleh mereka dibuat satu tes yang saudara nanti bisa ambil bersama-sama, dan ini nanti kita lihat akibatnya dari tes ini. Ini dalam bahasa Inggris, nanti ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan kita ada 3 sampai 5 menit, ya sudah ini kita break. Anda bisa ambil tes ini, ya. Jadi simpan aja. Cara tesnya adalah saudara baca ini, kemudian setiap kalau saudara mengalami seperti misalnya, apakah Anda merasa bahwa Anda tidak memiliki cukup makan, harus mengenakan pakaian kotor. Ini ada 3 macam tes, 1 untuk anak, 1 untuk adolescent, remaja, 1 untuk orang dewasa. Nah ini ngecek untuk diri Anda sendiri, ya. Jadi ingat pada saat Anda umur 18 tahun ke bawah, apakah Anda merasa bahwa Anda tidak memiliki cukup makanan, harus mengenakan pakaian kotor, atau tidak ada orang yang melindungi atau menjaga Anda? Kalau yes, Anda cek, itu 1 skor. Ya, maksimum skor 10 skor, ya. Dari 0, ya, tidak punya pengalaman buruk sama sekali, sampai 10 skor. Nah nanti sesudah break kita akan lihat hasilnya, tapi ini untuk pribadi Anda sendiri. Ini tes untuk Anda, bukan untuk anak Anda. Ya. Alright.